Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Liza Oktamelia dengan nomor NIM 21231012 dari jurusan Pendidikan IPA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar coding, yaitu menjelaskan alur program ATM dalam bentuk modular. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke dev C++-nya. Baik, langsung saja, di sini saya telah membuat program dengan fungsi H. Saya buat judul dengan fungsi.h dan program mesin ATM-nya dengan judul mesin ATM.cpp. Nah, pada mesin ATM di sini saya menggunakan include fungsi.h, di mana di mesin ATM ini saya akan mentranslatekan apa yang ada pada fungsi.h di sini. Nah, yang pertama di sini ada main. Yang pertama ada variabel. Variabel ini ada bool kondisi program true. Di sini ada integer input pass. Di sini ada integer saldo. Saldonya yaitu 750.000. Selanjutnya ada integer pass. Pass itu artinya password dengan password 211221 dengan integer kesalahan yaitu 0. Di sini ada char pilihan user. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada logic. Di sini ada while kondisi program. Di sini ada clear screen, di mana untuk clear screen itu kita lihat di fungsi.h-nya. Clear screen yaitu untuk membersihkan layar. Nah, di fungsi.h ini juga ada include iostream, ada include studio.h, ada include conio.h. Nah, di fungsi h ini ada using namespace std dengan bool yes or no, yaitu tanya user. Dan di sini ada bool kondisi, char input user, ada kondisi false, ada print apakah Anda ingin coba lagi itu untuk dalam kurung Y atau N. Berarti di situ pada program ATM-nya akan berulang kali. Jika kita ingin melanjutkan, kita ketik ya. Jika tidak dilanjutkan, akan kita ketik no. Atau N saja atau Y saja. Di sini ada chain input user. Selanjutnya ada if input user. Jika kita ingin menekan ya, maka ketiklah ya atau Y. Nah, itu dalam kondisi true atau kondisi benar. Jika kita menginput N atau no, maka kondisinya salah atau tidak setuju. Nah, selanjutnya yang tadi clear screen, yaitu untuk membersihkan layar. Di situ ada sistem CLS. Nah, selanjutnya di mesin ATM tadi. Setelah clear screen, di sini ada input pass atau input password. Nah, di sini ada sama dengan welcome, berarti untuk pembukaannya. Selanjutnya, jika ada if input pass sama dengan pass, yaitu jika benar. Jika password kita isikan benar, maka kita bisa memasuki program ATM tersebut. Jika salah, maka tidak bisa masuk. Nah, di sini ada pilihan user sama dengan menu. Selanjutnya ada saldo sama dengan menu kedua, pilihan user, saldo. Selanjutnya ada kondisi program yaitu yes or no, itu antara pilihan kita. Nah, di sini ada else, if, input pass. Nah, di sini ada passwordnya. Jika salah, maka kita tidak bakal bisa masuk. Nah, di sini ada kesalahan sama dengan kesalahan PIN. Berarti untuk PIN itu tidak bisa masuk ya jika salah. Nah, kesalahan itu hanya boleh 3 kali. Jika tiga kali telah salah, maka boleh dicoba besok. Nah, di sini dikatakan puts Anda telah melakukan kesalahan sebanyak 3 kali, silahkan coba lagi besok. Atau break, istirahat. Nah, kondisi program yaitu tetap yes or no. Di sini ada print program selesai. Nah,
Pada mesin atm.cpp ini, kita akan mentranslatekan apa yang ada pada fungsi .h di sini. Nah, fungsi .h di sini setelah kita clear screen atau bersihkan layar, di sini ada welcome. Nah, pertama kita masuk program tersebut akan yang ditanyakan itu PIN kita berapa. Di sini ada integer PIN. Nah, puts-nya selamat datang di bank. Nah, untuk program saya ini, saya membuat nama banknya itu Bank Nagari. Nah, di sini ada print, masukkan PIN Anda. Nah, tadi berapa PIN-nya? Silahkan dimasukkan. Selanjutnya, di sini ada change PIN. Selanjutnya ada return PIN. Nah, di sini juga ada char menu atau tanya menu. Nah, char menu ini ada pilihan. Nah, yang pertama ada pembukanya itu menu untuk masuk Bank Nagarinya. Yang pertama, pilihan pertama yaitu untuk mencek saldo tabungan. Nah, kita bisa mencek saldo tabungan kita yang ada pada ATM kita. Selanjutnya yang kedua yaitu tarik tunai. Yang ketiga yaitu tabung tunai, berarti berapa uang yang ingin kita masukkan. Yang keempat yaitu ada transfer. Nah, jika transfer ini kita bakal pilih ATM atau nomor rekening yang akan kita transfer, serta nama pengguna ATM tersebut. Selanjutnya, masukkan pilihan kita. Nah, setelah kita masukkan pilihan kita itu, barulah kita tekan yes or no tadi, atau Y atau N. Selanjutnya, di sini ada integer menu kedua, atau in pilihan user, atau integer saldo. Nah, ini setelah tanya menu. Nah, integer tarik tunai, tabung tunai, dan no transfer. Char nama penerima. Nah, berarti di sana akan tertera nama penerima yang kita transfer. Contohnya itu untuk mentransfer. Di sini ada switch pilihan user. Yang pertama ada cash one. Nah, jika kita pilih yang pertama yaitu cek saldo. Nah, di cek saldo ini kita akan mengetahui berapa sisa saldo dalam tabungan kita. Nah, berapa rupiah. Selanjutnya, jika kita milih cash to atau tarik tunai, di sini ada print, yaitu sisa saldo tabungan kamu atau tabungan kita. Nah, di tarik tunai itu yang pertama kita bakal tarik berapa. Setelah kita tarik, berapa yang kita ingin ambil, kita masukkan nominalnya. Selanjutnya setelah kita tarik, maka terlihatlah setelah sebelum ditarik segini saldo kita, setelah ditarik tinggal segini saldo kita. Selanjutnya di sini ada cin tarik tunai. Tarik tunai sama dengan saldo. Nah, di sini bakal muncul kata-kata yaitu Anda berhasil tarik tunai sebesar sekian. Nah, nanti saldo kita bakal berkurang dari saldo awal dikurang tarik tunainya. Hingga keluarlah sisa saldo kita sekian juga. Nah, jika salah, maka jika kita menarik uang itu berlebihan, tidak sesuai saldo kita, maka tidak bakal ditarik. Atau muncullah maaf nominal yang Anda masukkan melebihi saldo. Silahkan coba kembali. Baik, kita lanjut ke case 3 atau tabung tunai. Nah, pada case 3 tabung tunai ini, yaitu kita hendak menabung atau mengisi uang kita ke dalam ATM, di mana yang pertama ditunjukkan yaitu sisa saldo tabungan kita, di mana itu saldo awal. Selanjutnya kita memasukkan nominal tabungan, contohnya yang awalnya tabungan kita yang di dalam itu ada 200.000, lalu kita memasukkan tabungan kita sebanyak 300.000, sehingga saldo kita pun bertambah. Nah, di sini ada dikatakan saldo ditambah tabung tunai, di mana nanti saldo akhirnya yaitu saldo awal ditambah saldo tunai, sehingga muncullah sisa saldo tabungan kamu adalah sekian. Nah, selanjutnya ada case 4, di mana case 4 itu yaitu transfer tunai. Nah, pada case 4 transfer tunai ini seperti biasa, kita akan ditunjukkan bahwa berapa sisa saldo tabungan kita. Nah, setelah kita mengetahui berapa sisa saldo tabungan kita tersebut, kita diminta memasukkan nomor rekening penerima. Nah, setelah kita memasukkan nomor rekening penerima tadi atau nomor rekening yang hendak kita transfer, di sini kita juga memasukkan nama si penerima.
setelah kita memasukkan nomor rekening, nama penerima, selanjutnya kita memasukkan nominal yang berapa kita ingin transfer. Nah, setelah kita memasukkan ketiga ini, maka muncullah yang pertama, jika benar, maka muncul Anda berhasil transfer sebesar sekian dengan nomor rekening sekian atas nama sekian. Sehingga nanti saldo kita bakal berkurang, di mana saldo awal dikurang saldo akhir. Maksudnya, saldo awal kita dikurang itu berapa kita transfer tadi, atau sama saja dengan tarik tunai. Di mana jika kita mentransfer uang ke seseorang, maka sama saja kita mengambil uang tersebut, sehingga sama dengan tarik tunai. Nah, di sini bakal muncul juga sisa saldo tabungan kita. Itu adalah pengurangan dari saldo awal dikurang tarik tunai tadi. Nah, jika salah yaitu maka muncullah silakan coba kembali, di mana contohnya jika saldo kita hanya 300 dan kita hendak mentransfer 350, maka nominal yang kita transfer itu melebihi saldo kita sehingga tidak berhasil. Sehingga kita disuruh mencoba kembali. Nah, selanjutnya di sini ada default atau opsi salah. Nah, untuk opsi salah itu kita tinggal nilai yang Anda masukkan salah. Di situ biasanya pada ATM tersebut dikatakan jika opsi kita salah. Nah, di sini ada return saldo, di sini ada integer kesalahan PIN. Nah, jika integer kesalahan PIN ini maksudnya yaitu jika kita memasukkan PIN kita itu salah, maka programnya akan mengatakan bahwa maaf, password yang Anda masukkan salah, sehingga kita harus mencoba kembali. Seperti yang dikatakan tadi, mencobanya hanya dikasih kesempatan yaitu sebanyak 3 kali. Nah, berarti pada program ini kita hanya menrunkan atau run compile and run-nya yaitu di mesin atm.cpp-nya, bukan di fungsi H, di mana mesin atm.cpp ini akan mentranslate apa yang ada pada fungsi H ini. Nah, berarti yang ada pada fungsi H ini bakal masuk di mesin atm.cpp karena di sini dikatakan include fungsi.h. Berarti fungsi.h itu sudah masuk di sini ya. Jadi kita hanya mentranslatekannya di sini. Nah, setelah kita mengetahui isi pada fungsi.h dan juga mesin atm.cpp, kita boleh mencoba compile and run-kan. Nah, di mana untuk compile and run, kita hanya mengcompile and run mesin atm.cpp ini, bukan fungsi.h. Di mana fungsi.h ini telah kita masukkan pada mesin atm.cpp ini. Sehingga mesin atm.cpp akan mentranslatekan apa saja yang ada pada fungsi.h. Makanya di sini pada mesin atm.cpp saya buat include fungsi.h, sehingga di sini pada mesin atm.cpp ini akan mentranslatekan isi pada fungsi.h yang banyak ini. Baik, langsung saja kita coba compile and run-kan. Nah, kita tunggu hingga layar hitamnya muncul. Nah, setelah layar hitam ini muncul, kita tunggu hingga ada bacaan selamat datang di Bank Nagari. Nah, yang ini boleh kita hapus. Oke. Nah, sorry. Baik, kita coba compile and run sekali lagi. Nah, di sini dikatakan selamat datang di Bank Nagari, masukkan PIN Anda sebanyak 6 digit. Nah, PIN yang dimasukkan pada layar hitam ini adalah PIN yang telah kita tulis pada mesin atm.cpp tadi.
Nah, pada mesin ATM.CPP tersebut kita membuat PIN sebanyak 6 digit, yaitu 211221. Lalu kita enterkan. Nah, setelah kita enterkan, muncullah menu utama dari Bank Nagari tersebut, seperti yang kita lihat pada fungsi .h. Nah, yang pertama itu ada cek saldo tabungan, yang kedua ada tarik tunai, yang ketiga ada tabung tunai, dan yang keempat ada transfer. Nah, di sini kita disuruh memilih, yaitu memilih satu pilihan. Nah, kita contohkan kita memilih pilihan yang pertama, yaitu cek saldo, yang artinya kita akan mengecek saldo tabungan yang ada pada ATM kita. Lalu kita enterkan. Nah, di sini dikatakan sisa saldo tabungan kamu adalah 750.000. Nah, 750.000 ini kita dapat di mesin ATM.CPP tadi. Di sana kita menuliskan saldo awal kita yaitu sebanyak 750.000. Nah, di sini setelah kita mengetahui berapa saldo tabungan kita, di sini ada ditanya yaitu sisa saldo tabungan kita kan, lalu kita diminta apakah kita ingin mencoba lagi. Di sini ada pilihan Y atau N. Nah, di mana Y itu artinya kita ingin melanjutkan atau ingin mencoba lagi, dan N artinya kita stop di sini. Kita pencet Y, lalu kita enterkan. Nah, setelah kita pencet enter, bakal ke awal lagi, di mana kita harus memasukkan PIN kita. Oke. Nah, seperti biasa kita enterkan. Nah, muncullah kita ke awal tadi. Nah, di sini kita akan mencoba yang kedua, yaitu tarik tunai atau pilihan nomor 2. Kita enterkan. Nah, di pilihan yang kedua ini, yang pertama yaitu ditunjukkan sisa saldo tabungan kita. Seperti tadi kita tahu bahwa saldo tabungan kita yaitu sebanyak 750.000. Nah, di sini diminta masukkan nominal penarikan. Nah, contohnya kita hendak menarik sebanyak 250.000. Kita enterkan. Nah, setelah kita enterkan, muncullah Anda berhasil tarik tunai sebesar 250.000, sehingga sisa saldo tabungan saya adalah 500.000. Nah, tadi pada fungsi .cpp atau fungsi H tadi, dikatakan untuk tarik tunai ini bisa gagal jika saldonya melebihi. Jadi, kita coba. Nah, berarti kita akan mencoba lagi ya. Kita tekan Y, lalu kita enterkan. Nah, seperti tadi kita bakal masuk ke menu awal. Kita ketik PIN-nya, enterkan. Nah, kita pilih yang kedua, yaitu tarik tunai. Enter. Nah, tadi kan karena udah kita tarik sebelumnya, berarti saldo kita menjadi 500.000, tidak akan kembali ke 750.000. Karena tadi sudah ditarik sebanyak 250.000, sehingga saldonya yaitu 500.000. Nah, di sini kita contoh hendak mengambil uang sebanyak 750.000. Dari seharusnya di sini ya. 750.000, nggak apa-apa. Kita enterkan. Nah, di sini dikatakan maaf nominal yang Anda masukkan melebihi saldo. Silahkan coba kembali. Nah, yang artinya jika saldo kita kurang dan kita mengambil lebih dari saldo tersebut, maka penarikan tidak berhasil dan disuruh mencoba kembali. Lalu kita tekan Y untuk kembali ke menu awal, kita enterkan. Nah, seperti biasa, kita akan memasukkan PIN kita sebanyak 6 digit. Itu 211221. Lalu kita enterkan. Nah, selanjutnya kita akan memilih yang ketiga, yaitu tabung tunai. Kita enterkan. Nah, seperti biasa kita akan dilihat sisa saldo tabungan kita. Nah, kenapa saldonya masih 500.000? Karena tadi gagal sehingga saldonya tidak akan berkurang maupun bertambah. Kalau untuk 750.000 tadi itu telah berkurang karena penarikan telah berhasil. Nah, di sini kita hendak menabung lagi. Contohnya akan kita tabung sebanyak 400.000. Lalu kita enterkan.
Sehingga sisa saldo saya yaitu 900.000. Di mana setelah kita menabung, saldo awal kita 500.000 akan ditambah dengan saldo yang barusan kita tabung, yaitu sebanyak 400.000. Sehingga sisa saldo kita saat ini yaitu 900.000. Nah, di sini ditanya lagi, apakah Anda ingin mencoba lagi? Kita tekan ya, karena kita akan kembali ke menu awal lagi. Nah, seperti biasa kita akan masukkan PIN 21, 12, 21. Lalu kita enterkan. Nah, yang terakhir kita akan mencoba yaitu menu yang keempat, yaitu transfer. Kita tekan 4, lalu kita enterkan. Nah, di sini dikatakan sisa saldo tabungan saya adalah 900, di mana 900 ini dari uang tabungan tadi karena kita telah menambah uang sehingga totalnya 900 tidak 500 lagi. Nah, di sini dikatakan masukkan nomor rekening penerima. Jadi di sini untuk nomor rekening itu boleh terserah kita. Contohnya yaitu 367495. Lalu kita enterkan. Nah, di sini ada masukkan nama penerima. Nah, contohnya nama penerimanya itu adalah Rahmawati. Lalu kita enterkan. Nah, masukkan nominal transfer. Nah, berapa yang hendak kita transfer kepada Rahmawati tersebut? Nah, contohnya di sini saya hendak mentransfer sebanyak 300.000. Kita enterkan. Nah, setelah kita enterkan, muncullah pernyataan bahwa Anda berhasil mentransfer sebesar 300.000 ke nomor rekening 367495 dengan nama Rahmawati, sehingga sisa saldo tabungan saya yaitu 600.000, di mana 600.000 ini adalah saldo awal dikurangi tarik tunai atau tarik untuk transfer tadi, yaitu 900 dikurang 300, 600. Nah, sini apakah ada yang ingin mencoba lagi? Kita tekan iya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mentransfer dengan saldo kita mengurangi nominal yang hendak kita transfer, seperti yang tertera pada fungsi .h tadi. Nah, di sini kita seperti biasa memasukkan PIN-nya, yaitu 21, 12, 21, lalu kita enterkan. Nah, kita muncul ke menu awal Bank Nagari tadi, kita bakal pilih yang nomor 4. Kita enterkan. Nah, sisa saldo tabungan adalah 750. Kenapa 750? Karena kita bakal kembali ke awal tadi, di mana sebelum kita mentarik, sebelum menabung atau mentransfer. Nah, di sini kita bakal mulai ke awal lagi. Sehingga saldo kita masih 750.000. Nah, di sini dicontohkan yaitu kita hendak mentransfer uang lebih besar daripada saldo yang ada pada tabungan kita. Nah, di sini masukkan nomor rekening penerima. Nah, untuk nomor rekening ini seperti saya sebutkan tadi, nomor rekeningnya boleh terserah kita memasukkan berapa. Contohnya 463792. Lalu kita enterkan. Di sini masukkan nama penerima. Untuk nama penerima ini hanya satu kata yang bisa kita tuliskan, tidak bisa lebih dari satu kata, karena jika lebih dari satu kata akan error. Oke, kita coba yaitu namanya Ratna. Lalu kita enterkan. Nah, di sini masukkan nominal transfer. Nah, kita akan mencontohkan yaitu nominal transfer itu melebihi saldo tabungan. Berarti kita hendak mentransfer sebanyak 850. Lalu kita enterkan. Nah, di sini dikatakan maaf nominal yang Anda masukkan melebihi saldo. Silakan coba kembali. Nah, sehingga dikatakan bahwa kita tidak bisa mentransfer jika nominal yang hendak kita transfer itu melebihi saldo kita. Jadi, untuk mentransfer kita harus melihat berapa dulu saldo tabungan kita sebelum kita hendak mentransfer. Nah, setelah kita mencoba menu-menu tadi, yang pertama cek saldo, yang kedua tarik tunai, yang ketiga tabung tunai, dan yang keempat transfer, kita
telah tahu bahwa beginilah cara kita untuk memprogramkan mesin ATM dalam bentuk modular. Nah, di sini dikatakan, apakah Anda ingin mencoba lagi? Karena telah kita coba semua, kita tekan N. Lalu kita enterkan. Nah, di sini dikatakan program selesai. Terima kasih sudah berkunjung. Nah, seperti yang ada pada fungsi .h tadi. Lalu kita enterkan. Nah, itu adalah penjelasan dari saya tentang program fungsi ATM dalam bentuk modular. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.